Berisik, bercanda isinya musik. Pakai Z ya. Ya, selamat datang kembali di Berisik, bercanda isinya musik. pakai Z ya. Nah, ini adalah edisi outdoor kembali. Kembali kita di depan Noise space ya. Noise space ya. Bisa dilihat ini pemandangannya indah Luar sekali, biasa, luar ya biasa. kan. Emang kita sekarang emang Berisik akan mengejar hal yang viral lah. Jadi rencananya kita habis ngetek ini, kita akan ngetekin di situ di MRT. Biar ngejar viral aja ya. Iya, Biar ngejar viral aja. Sekarang mah apa-apa sekarang harus viral we. Betul. Iya kan? Betul. Katanya juga lo mau melakukan sesuatu yang aneh. Jangan tiba-tiba gue. Nggak bisa, belum bisa. Saya baru terakhir saya makan peda, belum sampai NG-nya belum. Oh, kalau saya makan padang. Bagus. Karena lagi rame-rame viral. Biar si Berisik tuh jadi mulai terdengar sama orang-orang. Iya kan sebenarnya Udah sih, udah. Kita bikin lebih lagi. Pengen lebih lagi sampai kalau bisa ke mancanegara. Nah, iya. Ya kan? Karena jangan cuman di Indonesia aja tapi juga ke mancanegara. Iya. Seperti halnya beberapa lagu juga kan ternyata viral. Iya, gara-gara TikTok. Iya. Ada yang viral padahal itu ternyata lagu negara lain. Iya. Lagu Indonesia juga banyak viral. Tapi yang sekarang lagi rame, gue sempet nyobain joget ya. Sempet enggak, lo kalau joget bukan sempet, emang itu adalah passion lo. Joget itu passion lo. Aku sih passion ya, memang passionnya di joget. Ada lagu yang I need not time no, I need not ding 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 gitu. Kayaknya lo lebih apal jogetnya daripada nyanyinya. Iya benar. Itu dari mana itu? Dari Vietnam. Ternyata. Lagu gua kan sempat nyari-nyari ya, kayak lagunya apa bahasanya ya? Kok lagunya gini ya? Pasti bukan lagu Indonesia. Udah jelas kan. Aja Zair bukan. Nah, sempat nyari-nyari gua. Ya kan? Ghana bukan. Pantai Gading? Bukan. Pantai Anyer? Bukan. Pantai Indah Kapuk. Nah, mungkin daerah-daerah situ ya. Tapi ternyata si lagu ini judulnya adalah Sitin. Oke. Sitin Nurbayan. Cukup lagi. Cukup Sitin Nurbayan. Ini Sitin. Ya, jadi salah satu lagu yang muncul di FYP TikTok. Dan viral di 2023 kemarin. Dan ini juga di lagu ini ternyata dirilis oleh penyanyi asal Vietnam. Dari Vietnam. Lagu Vietnam ya. Namanya siapa? Wah, susah sekali namanya ini. Wah, dari namanya saya takut salah sebut, tapi ya ini namanya Hoang. Kita nyebutin aja ya. Blek ya. Kita baca doang nih. Blek kita baca. Hoang Tuy Linh. Hoang Tuy Linh. Jadi ini memang dia penyanyi lagu Sitin ini. Dan lagu ini sudah diputar lebih dari 19 juta kali. Sama dia. Jadi dia puterin 19 juta kali sendirian. Pakai kaset. Jadi gini. Pakai pulpen gini. Dia putar ulang. Ternyata lagu ini viral. Dan ini ternyata lagu Vietnam. Nah, kita nggak boleh kalah sebenarnya. Kita harusnya mengirimkan juga lagu Indonesia ke Vietnam. Enggak, bukan kita jadi ngirimin ke Vietnam. Kagak perlu. Kita yang penting viralnya. Kita kirim lagu apa nih kita? Waduh, susah juga ya. Kita ngirimin ke sana lagu Pamungkas gimana? Kenapa? Ya, jadi ini tuh jadi menariknya. Kan gini, apa yang lu tahu tentang Vietnam? Nggak banyak kan? Kopi. Oh, kopi betul. Makanya ini ada kopi ya. Vietnam drip. Oh, benar. Ya kan? Tapi kalau dari musik kan jarang. Kalau drop Samoa drop. Maaf, ini yang tahu WWE doang yang tahu dia. Itu bantingannya Ricky Sipatu. Samoan drop itu. Itu kan kalau Vietnam drip. Ya kan kopinya. Tapi selain itu kan kayak musiknya kayaknya gue nggak pernah deh ngedenger ada ini musisi Vietnam nih gitu. Betul, itu jarang sekali kita dengar. Ini aja kita tahu lagunya tapi ternyata musisinya kita nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas yang justru kita tahu duluan adalah sebuah produk mobil gokil dari Vietnam. Iya. Itu ada VinFast. Ini dia. Ini kita sekarang nih lagi ditemenin sama VinFast VF-E 34. Apa kabar VinFast? Baik ya. Coba tolong dipakein ini juga. Gak gede banget. VinFastnya dipakein headphone sama ini pakai. Maaf ya, VinFast gede. Kita harus bikin headphone yang gede deh buat mobil. Gak jadi kalau dia pakai juga ya. Jadi apa kabar VinFast? Din. Dia nyautnya dengan ngelakson dia ya. Ini adalah VinFast VF-E 34. Betul. Ini buat yang nggak tahu ya, si VinFast ini adalah sebuah brand
dari Vietnam. Mungkin banyak yang nggak tahu soal Finfast. Iya, kita kasih tahu. Iya, Finfast itu adalah anak perusahaan dari Vingroup yang didirikan tahun 2017 di Vietnam. Ya. Vietnam kan. Nah, ini berfokus pada produksi mobil listrik berkualitas tinggi dan terjangkau. Betul, itu juga perlu tahu. Ada beberapa pasti paranoid sudah tahu. Oh iya ini nih Finfast. Ya, harganya segini. Mobil gitu. listrik, kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau. Ya. Nah, Finfast ini hadir untuk menjawab stigma di masyarakat yang katanya mobil EV itu cuma buat orang kaya. Inilah sebabnya. Ini orang-orang miskin kayak kita juga bisa. Enggak maksudnya kayak gitu. Mana orang-orang kaya? Enggak usah marah. Di gedung sana. Enggak usah dipanggil, ntar turun banyak we. Ya, Mas. Ada apa? Banyak ngumpul di sini di bawah. Ya, saya. Orang kaya, pada bawa ini stick golf. Lagi main golf datang. Ada mobil lagi makan stick. Orang kaya gitu enggak sih? Enggak selalu makan stick. Makan nasi juga bisa. Makanya nih, dengan adanya Finfast, kendaraan EV harusnya bisa lebih diakses untuk semua orang, untuk masa depan yang ramah lingkungan. Betul, karena ini memang ini adalah jawaban dari masa kini gitu, bahwa ya sekarang itu kendaraan harus lebih ramah lingkungan dan mobil listrik lah jawabannya. Benar. Ini mobil Finfast ini ketika kita jalan, dia tuh akan menyapa semua orang. Halo, apa kabar? Gitu. Ramah lingkungan. Ya, ramah. Halo. Maaf kalau itu sopan. Itu sopan lingkungan. Sopan lingkungan. Jadi kalau lewat gang kita harus turun. Dimatiin. Bisi Pak, bisi. Capek juga kalau mobil ya. Kalau motor masih mending dituntun. Ini kan susah ya. Dan karena Finfast juga memproduksi berbagai mobil EV dari A-Class sampai E-Class. Dari A-Class sampai E-Class. Bahkan mereka juga memproduksi mulai dari bus listrik, skuter listrik, dan baru-baru ini akan meluncurkan truk listrik. Lengkap semuanya ya. Ada. Katanya juga nanti akan ada belut. Dan juga kursi listrik. Ini raket juga ada, raket listrik. Saya pokoknya menunggu semua Finfast, tolong yang listrik dikeluarin semua ya. Jurus juga boleh. Jurus listrik. Tadi sama satu lagi yang paling penting, tukang listrik. Ya, itu. Kita perlu. Itu ya, ini keren banget ya. Vietnam punya mobil kendaraan sekeren Finfast ini. Finfast. Dan juga ternyata Vietnam juga memiliki musisi-musisi yang terkenal di kancah internasional musik internasional. International Expo. Enggak. Expo. Enggak. Musisi-musisi Vietnam yang terkenal di kancah musik internasional. Jadi kita kadang-kadang ini nggak nyangka kalau kita tahu dia nih. Iya. Ternyata dia ada darah Vietnamnya. Ada darah Vietnamnya. Kita gitu. mulai. Kalau lo kan darah Cimahi ya kan. Gua darah Galaksi. Darah Tasik kamu ada. Darah Tasik ya. Kalau Wanda darah kotor. Ya ungu darahnya ya. Emang nggak pernah dicuci. Nah, ada siapa aja Kang Dika nih ya, kita sebutin ya beberapa ya. Kita mulai untuk Paranoid. Ini dia musisi-musisi Vietnam yang terkenal di kancah musik internasional. Yang pertama ada Honey dari New Jeans. Yang bener. Iya. Ternyata gue juga baru tahu, gue kaget. Oma God, Vietnam. Oh iya bener. Wah, ada Vietnam. Nggak pakai nama, nggak di lagunya sih nggak ada sih, nggak nyebutin Vietnamnya. Jadi ternyata Honey New Jeans ini ada darah Vietnamnya. Lahir di 6 Oktober 2004, punya darah Vietnamese. Ayahnya berasal dari Hanoi, ibunya berasal dari Ho Chi Minh. Lah, itu mah Vietnam asli dong. Plek-ketiblek nih mah. Vietnam asli dong. Yang asli Vietnam dong. Ini. Oh gitu ya. Iya, jadi ternyata. Jadi bukan Korea dong. Bukan. Tapi mukanya ya Asia ya, karena iya kan Asia ya. Jadinya sama. Mirip-mirip juga. Dan dia memiliki kewarganegaraan dua. Vietnam, Vietnam dan Australia. Karena dia lahir Vietnam dan Australia. Dan karena lahir dan besar di Melbourne. Lah berarti nggak ada Koreanya dong. Tapi kelihatan ya. Oh karena Asia sama. Emang kan udah dijelasin dari tadi juga nggak ada Koreanya. Dia kan dari Vietnam, besar di Melbourne. Di Australia. Iya. Jadi kewargaraannya ganda. Dua. Ada Vietnam dan juga Australia. Iya. Dan karena kesuksesan New Jeans, Honey juga sempat dilirik beberapa brand-brand terkenal lah di dunia lah ya. Iya. Dan seperti apa? Ada
Ada nih Gucci. Oh, apa brand fashion ya? Brand fashion, ada brand fashion, terus juga apa Gucci beneran? Nggak bener. Ada yang dijual tembikar. Dari Jepara. Jepara juga bukan bikin tembikar ya. Jepara bikin kursi. Yang bikin tembikar mana? Nggak tahu gua. Ya, Ani juga ikut berkontribusi sebagai penulis dari lagu New Jeans yang berjudul Hype Boy dan OMG ya. Yang menjadi lagu hits mereka yang kayaknya semua orang walaupun nggak tahu itu New Jeans tapi tahu lagunya ya. Itu karena udah gokil banget sih New Jeans. High rotation banget New Jeans ya. Dan New Jeans juga berhasil menerima penghargaan sebagai Group of the Year yang dipersembahkan oleh Coke Studio pada Billboard Women in Music 2024. Ya, New Jeans ini memang masih muda-muda tapi keren dan juga berprestasi. Ya, seperti halnya Vinfast juga. Betul. Gue paling seneng lagunya itu yang ini Hype Boy sih, enak Hype Boy. Yang berikutnya ada lagi musisi asal Vietnam yang terkenal di kancah musik internasional. Honey New Jeans ya. Yang kedua ini ada Casey. Hah? Casey. Lo beli, gua Casey. gua kasih. Casey Luong. Casey Luong atau yang biasa dikenal dengan nama panggung Casey ya, KESHI. Ini merupakan penyanyi, penulis lagu, produser rekaman asal Amerika yang memiliki darah Vietnam dari ayah dan ibunya. Sebenarnya kalau ayah ibunya Vietnam berarti anaknya juga Vietnam. Cuman lahirnya di Amerika biasanya atau enggak besarnya di Amerika. Dia gitu. Lahirnya di Hermina, California. Kenapa sih? Atau bukan dia lahirnya di RSUD Texas. rumah sakit Islam Las Vegas. Nabrak banget itu. Ya enggak kan ada juga pasti. Ya ada benar. Maksudnya bisa aja ada. Bisa. Nah, ini Casey lahir tanggal 4 November tahun 2000 ya di Texas. 2000 baru 24 tahun. Di Texas Chicken. Enggak lahirnya di itu. Gua kalau denger Texas tuh bawaannya cowboy gitu. Iya benar sih. Nah, Casey memulai karir tahun 2017 dengan mempublikasikan lagunya di SoundCloud. Ini waktu itu formatnya masih demo. Nah, musik yang ia buat ini dipengaruhi oleh musisi-musisi seperti John Mayer, Ed Sheeran, gitaris. Ya, solois gitar. Solois gitar betul, solois gitaris. Sampai akhirnya ia merilis asik, ada yang mati lewat. Mantap. Mahal ini Wus, mahal. Ada Wus. Bukan, Wus sono. Sini Marti. LRT ya. Sono. Hah? Kita bikin LRT, bikin jalur LRT. Ada yang bikin stasiun, gue bikin jalur. Sampai akhirnya si Casey ini merilis single pertamanya yaitu Over You pada tahun 2017. Ya, nah setelah single pertamanya Casey makin percaya diri dalam merintis karir di musik. Ya. Sampai akhirnya dia ngerilis album judulnya Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. Juga judul lagunya Ole dari Bandung. Itu kita doang yang tahu kayaknya. Iya, biarin aja biar mereka jadi pada tahu. Jadi Gabriel di 25 Maret 2022 ya, dan akhirnya ini tuh mendapat perhatian masyarakat dunia dengan lagu-lagunya yang lumayan terkenal, bahkan lumayan ramai di TikTok juga nih. Limbo, Somebody dan Gabriel tadi ya. Album tersebut berhasil meraih urutan 20 pada Billboard 200 dan mendapatkan top 5 penjualan album teratas Billboard. Yang ketiga, yang tadi udah pop, kita pindah ternyata ada musisi yang ketiga. Ya sabar, ini kan gue lagi bridging. Ada musisi R&B hip hop yang terkenal dan punya darah Vietnam. Oke, yang ketiga. 3. Itu yang gue tunggu dari tadi. Lu kebanyakan. Ya biarin. Maksudnya dulu. 3 ya. 3. TYGA. Taiga. Wow. Tiger. Cat. Meow. Apa ya? Ya gue ngasih tahu aja kalau Taiga, wow, kalau Cat, meow. Ya lu cuma ngejelasin gitu doang. Ayo, Taiga. Ini rapper dari Gardena, California, Amerika Serikat. Lahirnya 19 November 89 dengan nama asli. Ya? Nama aslinya ya. Nama aslinya Michael Ray Nguyen. Nah, ada Vietnam banget nih. Michael Ray Nguyen Stevenson. Karena setahu gue emang
Nguyen itu lumayan familiar ya, nama nggak tahu ya apa marga atau apa, tapi familiar di lumayan banyak ya. Vietnam tuh banyak yang pakai Nguyen. Iya, bahkan gitu. kalau lu panggil Nguyen, yang ngebalik ada 800. Saking banyaknya. Yang satu enggak kalau pakai headset. Ya, dia memiliki darah Vietnam dan juga Jamaika. Wow, oke. Dan dia besar mendengarkan lagu Fabulous, Lil Wayne, Eminem. Dan sebagai seorang rapper, Taiga berhasil mendapatkan banyak sekali nominasi dan juga penghargaan. Di tahun 2012, dia berhasil memenangkan penghargaan pada Much Music Video Awards pada kategori Match 5 Hip Hop Video of the Year. Oh, gokil. Gokil. Ini Taiga. Tapi gue tahu gue familiar dengan namanya karena secara karir kayaknya emang udah lama gitu si Taiga ini. Dari lahir 89. 89 enggak jauh sama kita kan. Jadi ternyata maksudnya gini, kita sekarang juga punya yang dibanggakan dari Indonesia adalah Rich Brian. Betul. Ya kan? Tapi ternyata Vietnam punya lebih dulu ya. Ini lebih duluan gitu. Mereka punya rapper bertaraf internasional. Nih dari rapper mereka punya penyanyi pop, ada si tadi penyanyi pop baru yang sekarang. Ya. Ada si Casey sama Hani dari New Jeans, dari genre yang berbeda. Betul, yang terakhir agak K-pop lah, ada ininya juga. Iya, betul. Keren banget ya. Nah, masih ada lagi. Ada lagi ternyata ya. Dan satu lagi ini masih dari temennya Rich Brian nih. Temennya Rich Brian? Iya. Karena sama di satu manajemen. Oh, manajemen apa nih? Ini Benny Contoh. Benny Contoh. Itu terkenal banget ya. Masih ada nggak situ? Masih. Yang keempat ya. Yang keempat ini ada Spence Lee. Nah, Spence Lee ini merupakan salah satu artis yang tadi ya bener ya kata Kang Dika di bawah label 88 Rising. Nah, Spence Lee merupakan rapper berkeluarga negaraan Amerika Serikat, tapi dia punya darah Vietnam yang diturunkan dari ibunya. Oh. Jadi ibunya ada dari Vietnamnya. Diturunin tuh darah ibunya semuanya. Spence Lee memberi tahu pada sebuah wawancara kalau ibunya adalah pengungsi dari perang Vietnam waktu zaman perang Vietnam Amerika ya kayaknya. Iya. Oh gitu ya. Tapi dia kenapa ngungsinya ke tempat musuh ya? Ke bawah kali. Pinter juga ya. Jadi kan nggak dicari ya. Mendekatlah ke musuhmu. Iya, jadi kan dekatilah musuhmu. Jadi pas ini, kamu Amerika. Ikut sono ya. Nah, Spence Lee telah berkecimpung di dunia musik dari tahun 2016 sampai akhirnya ia berhasil bergabung dengan 88 Rising pada tahun 2021. Oke. Nah, Spence Lee pun berhasil menjadi salah satu penampil di festival terbesar di dunia sekarang nih adalah Coachella ya tahun 2022 ya. Coachella. Ya, mungkin dibilang terbesar banyak banyak perdebatan ya, tapi kayak lagi paling viral sih Coachella lah sekarang lagi megang banget. Itulah nih beberapa musisi internasional yang ternyata punya darah Vietnam ya. Dan ini Vietnam boleh berbangga ya karena punya musisi-musisi seperti mereka. Seperti halnya Vietnam juga pasti bangga punya Vinfast yang ada di sebelah kita ada Vinfast VF-E34. Betul, VF-E34. Jadi tadi kita habis ngomongin soal musisi berdarah Vietnam, kita juga pingin tahu. Gue pengen banyak tahu nih soal ini Kang Dika. Bener. Tentang Soal soal bakso urat. Soal ini Vinfast VF-E34. Iya, kayaknya enak kan kalau kita di dalam mobil ngedengerin lagu gitu. Iya. Ini nih. Arriba. Arriba. Enggak, tapi mau tahu enggak? Pingin gua. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol sama orang yang sudah pernah nyobain Vinfast ini. Bahkan katanya dia pernah nyobanya di Vietnam. Langsung di Vietnam. Pas masih anget-anget. Jadi masih anget-anget ya. Jadi masih baru dari wajan. Iya, baru dari wajan. Aduh. Terus Tira juga. Aduh masih. Hati-hati Mas ya ditipin dulu. Aduh, ini Vinfastnya masih anget nih loh, itu kan baru muncul nih dari gitu. Ini ada seorang penggiat otomotif ya. Betul. Dari Autofan kalau gua nggak salah ya. Dari Autofan. Ada Mas Helmi Muhammad Alfriandi. Kita langsung aja. Kita akan panggil dia dari Vietnam ya. Ini dia, Mas Helmi. Iya. Ini dia. Terima kasih udah mendatangkan teman saya di sini. Oh, udah akrab banget ya. Langsung akrab gue sama Mas Helmi, lihat sebelahan. Iya. Lo kan
mobil kan. Mobil. Gue mobil sendiri. Gue nebeng mobilnya Mas Helmi. Apa kabar Mas Helmi? Baik. Mas Helmi tadi saya bilang dari Autofan, bener ya? Bener ya? Bener. Autofan itu media otomotif gitu Mas ya? Betul. Ya, dan Mas Helmi ini salah satu penggiat dan katanya kemarin sempat diundang sama Finfast ke Vietnam. Bener, 4 hari. Enak banget. Iya. Mau dong, diundang juga. Nggak usah. Jangan nanti dulu aja, sabar pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Dengan kayak gini juga kan udah pada tahu nanti orang Finfast sama kita, ya kan Mas ya. Bener. Nanti kita juga bakalan diberangkatin, tenang. Lok Semawe kita kan, Lok Semawe. Kok beda ya? Kan saya maunya ke Vietnam. Oh, Vietnam. Nah, tapi ini sana pas ke sana tuh Mas, lu tuh ke tempatnya, ke Fin Groupnya gitu ya. Jadi kita tuh diajak ke 3 tempat sebenarnya. Ada Halong, ada Haiphong, sama Hanoi. itu nama kota kan ya? Iya. Halong, Haiphong, sama Hanoi. H semua ya? Semua. Mungkin kalau di sini mah Cianjur, Ya. Cimahi, Citerep. Iya, sama-sama Ci depannya ya. Di Itu sana H semua. kode sana H. Ya, terus Itu ke 3 tempat itu ada apa ya, Mama? Jadi kalau di Halong nih hari pertama kita tuh diajak ke resortnya dia. Jadi si Fin Group ini multisektor bisnisnya. Oh gitu. Jadi dia punya resort, dia punya resort, punya universitas, punya sekolahan SD gitu. Punya komplek perumahan. Ya emang sama pabrik mobil. Jadi emang gede banget. Grup. Iya. Jadi Fin Groupnya ya. Mungkin gini, para news yang di sini kan belum tahu juga belum tahu Fin Groupnya apa gitu. Finfastnya kan karena brand mobilnya. Betul. Tapi kalau di Vietnamnya Fin Group itu adalah sebuah kayak satu wadah ya multisektor ya. Bener gitu. Nggak cuman bahkan resortnya juga serius tuh. Resortnya yang gue datengin itu salah satunya namanya Finpearl di Halong, itu dekat Halong Bay. Gitu. Dia ada di private island gitu tuh. Bentuknya tapi nyebrangnya pakai badan abut. Nyebrangnya pakai badan abut. Pegangan yang kenceng Mas. Tetap aja liburan. Apaan sih nih? Ngiri. Ya kan dia diundang. Ngiri loh. Berarti dia enak banget. Dia irinya terus-terusan ya. Enak banget ya Mas. Jadi nggak langsung ke pabrik Finfastnya, tapi ke resortnya dulu. Liburan dulu, dikasih makan. Betul. Bikin gemuk, potong. Habis itu disekap, dipotong kan. Enggak dong, digoreng. Jadi di hari pertama tripnya itu ke si resortnya dulu. Betul. Resortnya Fin Group. Baru besoknya kita ke Haiphong. Dari situlah sih pabriknya. Finfast. Itu gede banget, 300-an hektar. 300 hektar? Iya, 300 hektar, terdiri dari beberapa pabrik. Ada pabrik mobilnya, ada motor, ada bis. 3 itu kalau nggak salah. Oke. Gitu. Yang katanya ntar juga akan ada truk juga ya. Iya, truk juga. Truk listrik. Ya semuanya listrik ya? Iya, semuanya listrik. Oke. Gitu. Jadi memang sudah kalau bisa dibilang udah gape banget lah kalau kata anak sini udah gape banget soal kendaraan listrik tuh sudah ini banget ya Finfast tuh ya. Karena bergerak di bidang situ ya. Iya benar. Bidang EV ya. Dan apa namanya, dia walaupun tergolong baru lah ya gitu ya, kayak 2017 mereka bikin mobil kan, mobil bensin tapi mobil bensin, terus pivot gitu. di 2021 baru bikin full EV. Gitu. Dan itu pabriknya beneran serius yang gue lihat ya. Iya benar. Kayak alat-alatnya robotik semua gitu, canggih dan mulai press body, ngelasnya itu kayak nggak ada karyawannya tuh, jadi kayak robot semua, dikit-dikit doang karyawannya yang cuman nge-scan atau enggak mantau alat. Itu ya canggih sih kelihatannya. Iya, jadi memang bukan hanya mobil yang canggih, cara pembuatannya juga canggih. Iya. Itu nggak ada yang kayak tang, bentar ya, tang. Tapi ujang pintu juga di situ. Ujang pintu lah. Ada ujang pintu di sana, benerin pintu. Nggak ada pas makan siang. Bentar sebat dulu. Nggak, jadi juga kalau ke pabriknya tuh sunyi gitu, Bang. Otomatis aja semuanya. Nggak ada yang lagi motong-motongin ini motong-motongin pintu. Dari besi panjang. Dari gede lembaran-lembaran besi dipotong menjadi kecil-kecil. Bikin mobil gitu apa? Terus ada gini. Ya salah lagi bukan pintu. Elah. Salah buat tameng aja, buat tameng. Jadi tameng Kapten Amerika. Kalau dari ini kita ngomongin jalan-jalan dulu ke sana. Dari penasaran sama Vietnam soalnya. Dari trip itu apa yang paling Mas Helmi seneng gitu? Itu
itu negaranya unik sih menurut gue. Di satu sisi konservatif gitu kan dengan pemerintahan yang komunisnya apa segala macam. Tapi di lain sisi dia kayak modern juga, luxurious juga gitu karena masih banyak kayak toko-toko barang branded itu di pinggir jalan gitu kan semuanya. Tapi di lain sisi pagi-pagi kita masih ngedengerin kayak propaganda. Propaganda yang dari speaker gitu. Itu ada tuh. Yang diumumin gitu kan. Masih ada tuh kayak gitu tuh. Jadi himbauan pemerintah apa segala macam gitu ya. Gak tahu sih, gue nggak ngerti isinya apa. Ya kalau dia ngerti mungkin dia benar. Kalau gitu tuh ini aja. Siapa tahu itu ini chart lagu gitu kayak. Siapa tahu gini. Chart lagu minggu ini ya nomor 10 ada Agnes Monica. Atau enggak bukan chart. Ini emang ngumumin pengumuman orang hilang. Diberitahukan bapak-bapak ibu-ibu orang hilang. Atau contoh gini ya. Telah meninggal. Pukul 3 tadi. Kalau makanan apa? Makanan Vietnam yang paling ada nggak yang berkesan? Feu-nya enak sih. Feu-nya Feu itu Vietnam. PHU. Oh, itu bacanya Feu bacanya. Itu mie ya? Iya jatuhnya. Beras ya? Putih gitu sih, mie-nya tuh putih gitu. Terus emang porsinya Portugal juga sih itu. Oh gitu. Banyak banget dan porsi tukang gali. Portugal ini porsinya aja porsi Cristiano Ronaldo. Habis latihan lapar. Itu banyak porsinya, daging slice-nya juga banyak banget dan menariknya di sana tuh murah. Oh gitu. Karena kursnya tuh kayak 3/4 kita. Oh gitu. Iya. Wah, enak seru juga tuh. kesana ya. Lumayan sih ya. Habis-habiskan uang. Nah, ini sekarang mau nanya soal VinFast nih ya. Ini adalah yang di belakang kita nih VinFast VF E34. Betul. Ya. Ini SUV masuknya? Betul. Ya. SUV compact. SUV compact 5 seater ya. Iya. Range-nya 300 berapa Mas? Kurang lebih 320 kilo. 320 kilo. Nah ini Jakarta Bandung. Apa? Bolak-balik. Jakarta Bandung bolak-balik. Iya, tapi di Bandungnya nggak main tuh kalau bolak-balik. 10 kilo. 10 kilo ya. Iya ada. Puas juga sih. Lumayan. Bandung mah. Nah ini bedanya sama mobil VinFast sama yang di Vietnam sama di Indonesia apa? Ada bedanya. Kan nyobain yang di Vietnam kan? Iya, nyobain yang di Vietnam. Jadi di Vietnam pun kita nyobain yang kemungkinan akan masuk Indonesia nih, kayak dari ada VF5, terus ini VF E34, ada juga VF6 sama VF7. Jadi ada 4 line up yang disediain yang untuk kita itu. Cobain. Ya, oke. Tapi di Vietnam sendiri sebenarnya masih ada VF8 sama VF9. Ini VF8 ini. Bukan 9 ini. 9 ya, ini ya. Nah, okay. itu line up yang paling mewahnya, tapi belum ada, katanya sih belum ada rencana untuk masuk sini. Gitu. Kalau bedanya sih sebenarnya secara fitur sama-sama aja ya. Apa yang di sana sama yang di sini? Kelihatannya akan mirip sih. Sama mungkin ya? Ada adjustment sedikit-sedikit mungkin ya. Gitu. Nanti kita tungguin pas resminya bener-bener ini. Setir kanan kiri sana. Nah, di sana tuh yang E34 ini sama yang 5 udah kanan. Oh, udah kanan. Udah kanan. Oh, berarti ada yang kiri? Yang kiri yang VF6 sama VF7 gitu. Tapi rencananya katanya nanti bakal ada setir kanan juga gitu. Cuman yang kemarin memang yang produk yang kita tes itu masih di setir kiri. Makanya gue nyobainnya taxi drive. Kalau yang setir kiri, iya. Karena nggak boleh ya. Gitu. Yang gue cobain ini nih sama VF5. Itu. Jadi kadang-kadang emang kalau ada beberapa yang misalkan ya kita nggak bisa nyetir sana, taxi drive tadi ya. Cuma kita jangan tidur, kata taxi drive. Pas waktu enak banget nih, aduh nyaman. Emang bukan gitu. Tapi bener kita pengen nanyain soal kenyamanan. Kan tadi Mas Helmi bilang tuh nyobain VF E34 sama VF5 nyobain kan? Ya, nyobain. Nih supaya paranoid kebayang aja. Itu yang paling enjoy menurut Mas Helmi. Enjoy mengendaranya. Jadi fun to drive gitu-gitu kan. Jadi mungkin emang beda segmen aja nih. Yang VF E34 ini dia arahnya dari waktu gua ngetes, tapi emang kan gak terlalu panjang ya ngetesnya, dan di test track gitu, di close track. Sejauh ini yang dirasain adalah ini orientasinya comfort nih. Si kaki-kakinya tuh kayak dia arahnya lebih empuk gitu. Jadi bukan yang handling presisi yang gimana, tapi comfort gitu loh sih, buat hari-hari gitu, nyaman, spacious juga gitu kan. Karena ini segmennya walaupun compact crossover tapi bagasinya masih cukup gede. Di belakang masih cukup gede ya kan. Betul. Di depan juga masih enak duduknya gitu. Jadi ya memang ini sebuah crossover compact comfort lah orientasi. Ini lebih
anak muda gitu kayaknya anak ya. Anak muda, bener. Ya yang atau baru menikah mungkin masih ya lebih enak. Punya anak 1, 2 tuh udah enak lah gitu untuk naik ini. Sementara kalau yang VF5? Yang VF5 itu lebih ke city car. City car tapi agak jangkung. Jadi mungkin City jangkung. Rada jinjit, jangkung. City jinjit gimana? City car City jangkung. Enggak yang ini banget ya, kayak City car kayak biasanya. Bukan yang Jubeda. City-nya bukan yang Jubeda, tapi yang jangkung. City jangkung. Karena satu kampung itu banyak nama City. Makanya ini City jangkung. Somai gondrong. City car ya. Kalau yang si VF5. Iya, VF5. Tapi tetap tinggi itu tadi ya. Iya, agak nggak beda jauh sama ini maksudnya. Secara tingginya mah. Kalau nggak salah nggak terlalu jauh sih. Ground clearance. Ground clearance-nya lumayan gitu. Keren. Otomotif banget kita. Otomotif banget. Kita musik iya, otomotif iya, kita mah apa aja bisa sekarang. Gokil, kita terima Paranoid. Iya. Jadi kalau gua tuh adalah pecinta fitur. Ini boleh lu kasih tau nggak, Mas Ami? Kan lu udah nyobain dalamnya juga, udah tahu. Karena gue tuh suka fitur. Fiturnya gimana nih? Fiturnya udah cukup fungsional lah gitu, kayak safety-nya gitu. Itu udah cukup untuk standar mobil sekarang tuh udah memenuhi. Airbag-nya gitu, udah airbag banyak segala gitu macam, ya. dan dia juga udah dites Asian NCAP. Itu dapat 4 bintang gitu. Tes tabrak. Bagus dong, NCAP-nya 4 mah. Iya. Gitu. Jadi udah aman lah ya safety. Jadi kita kasih tahu sama Paranoid, NCAP tuh 4 dari 5 ya. 4 dari 5 kan? Ya, bintangnya itu cuma 5. Jadi kalau 4 itu berarti udah secara keselamatan udah lumayan tinggi tuh, gitu kan? Iya benar. Kalau beca tuh 1. Kalau jalan kaki setengah. Kalau nabrak udah ya. Kalau jalan kaki setengah, itu juga setengahnya kalau dia bisa ngindar. Kalau nggak bisa ngindar kena jadinya. Itu beca. Apalagi yang kalau kayak fitur yang lu rasain, ada ini. Ini jujur emang gue sebenarnya waktu kemarin lebih fokusnya adalah driving. Agak driving sih, nggak terlalu ngulik fitur. Tapi yang gue tahu fiturnya itu udah cukup fungsional lah, kayak punya bagasi elektrik kayak gitulah. Ini juga gede. Head unit itu juga gede, udah cukup canggih. Itu canggih banget sih, gede banget. Dan kayaknya kita bisa ngecek semuanya dari situ ya. Iya. Segala macam kebutuhan. Dan bentuknya tuh horizontal, vertikal ya. Ke bawah bukan horizontal nyamping. Karena kan yang biasanya kan samping tuh, jadi lumayan ngabisin. Kalau ini kan ke bawah aja tuh. Iya, bener. Iya, dan semuanya operasionalnya bisa dipencet di itu kan, head unitnya. Asis. Kayak parkir akses juga ada. Ya, asisnya ya lumayan lah. Kayak kan? Mungkin boleh dibilang sekarang bahasanya ADAS-nya. ADAS, betul. ADAS itu apa tuh? Advanced Driver Assistance System gitu. Kayak kalau nggak salah ini ada blind spot monitor gitu ya, kalau gitu. Ada betul. Blind spot monitor, ngebuka pintu tuh door. Kaget. Apa? Ini warning door. Jadi kalau lu buka ada batu. Bukan. Kalau ada orang kan suka ada tuh. Kalau lu main buka gitu aja. Lu tuh bisa tahu kalau nanti ada mobil, takut ada mobil gitu, dia bakal ngasih tahu. Ngasih tahu dia gini. Ada orang buka sekarang. Itu mau jahat. Itu mobil James Bond jadinya. Itu dari fitur. Ya tuh blind spot sih lumayan sih buat gua tuh, karena membantu tahu. Iya, gue tuh orangnya, sering banget lecet-lecetin gara-gara blind spot itu. Jadi kalau ada fitur yang ngebantu tuh, wah enak banget. Kayak parkir mundur gitu kan pasti ngaruh tuh kan ya. Lebih ininya mungkin kalau blind spot monitor, kalau kita menyusul, kita misalnya main kanan aja, dia akan ngasih kayak warning gitu di spion biasanya. Iya, spionnya ngasih tahu. Jadi dari belakang tuh ada mobil nih gitu, jangan nyusul dulu, kayak gitu sih sebenarnya. Lebih keren. Iya, jadi supaya nggak langsung ngambil dari line 1 ke line 3 kan, gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung. Ada jadi bakal ngasih tahu dengan cara dia ngirim SMS. Lama. Enggak dong, langsung ada SMS lagi. Ngetik di spionnya ada tulisan, "Mas, hati-hati Mas." Di sebelah kanan terus nulisnya 1-1. Kayak lama ya, ini apa ya gitu. Enggak lah, ada bentuk perkataannya. Jadi enggak juga dalam bentuk orang gitu, enggak ya. Keluar dari dashboard. Spion. Aduh, jangan. Aneh banget sih. Itu saya yang aneh ya. Pinpas mah enggak. Kalau gini, banyak banget concern dari Paranoid, dari gua juga sebagai orang awam dan ngomongin soal kendaraan listrik ya. Mobil listrik ya. Iya. Ini kan menurut Mas Helmi sendiri, gimana nih caranya si kita ini akhirnya bisa beralih ke kendaraan listrik?
Dan kalau misalnya lu lihat juga gimana VinFast bisa ngebantu orang-orang ini untuk beralih ke kendaraan listrik gitu. Ya, karena kan masih banyak yang bingung juga ya, kayak ada banyak ketakutan lah ya. Bertahun-tahun bensin ibaratnya gitu, tiba-tiba pengen ini listrik tuh ada banyak pertanyaan lah. Nah, ini dari VinFast ada akan ngasih bantuan apa segala. Nah, yang memang menjadi salah satu poin utamanya VinFast itu adalah mekanisme jualannya tuh. Mekanisme jualannya dia itu menyediakan sistem subscription baterainya sendiri. Oke. Gitu. Yang mana si baterai itu kan emang jadi sebuah isu lah untuk masyarakat karena takut nanti suatu saat rusak mahal gitu kan. Ya, yang ditakut-takutin itulah ibaratnya. Karena katanya harganya kalau misalnya baterainya kena harganya bisa sampai seharga mobilnya kan. Gitu kan. Terus pas dijual bekas kalau battery health-nya udah turun ntar depresiasinya jauh banget. Nah, mereka tuh memang menawarkan si sistem subscription ini. Jadi bayar bulanan untuk baterainya. Jadi baterainya tuh nggak kita beli tapi kita sewa dari VinFast gitu. Itu per bulannya kurang lebih di sejutaan, kalau nggak lebih dari 3.000 km per bulan, 1,5 juta kalau nggak salah gitu. Yang mana kalau kita bagi per bulan berarti masih masuk akal gitu. Untuk 100 kilo berarti kurang lebih 100 kilo sehari kan. 100 kilo sehari, betul. Commuting aja udah masuk lah ya gitu. Mestinya nggak lebih dari 3.000 lah ya kalau normal pemakaiannya. Nah, untungnya adalah ketika misalnya battery health-nya udah nyampe 70% nih, 70% ke bawah itu dia akan diganti secara gratis gitu si baterainya. Jadi nggak ngeluarin yang katanya bakal banyak ngeluarin duit atau segala macam, enggak. Tinggal tukar aja. Betul. Dan itu di cover sama si VinFast-nya ya. Karena kita udah subscribe itu. Betul. Jadi langsung diganti. Dikasih yang baru gitu. Dikasih yang baru umpamanya gitu deh gitu. Jadi si baterai itu akan menjadi tanggung jawab VinFast selama kita bayar subscription. Kalau misalnya nanti ada apa-apa sih sama baterainya juga itu akan diganti baru juga. Gitu. Ini ngejawab karena banyak banget yang takut gitu karena suka dibanding-bandingin misalnya. Ntar kalau mobil listrik HP itu apa baterainya bisa gembung nggak gitu? Iya. Emang handphone. Terus juga kalau misalnya nanti ada masalah apa-apa, nyabut baterainya di mana bang gitu? Kan katanya harus cabut baterai tempel lagi. Nah itu gimana itu gitu? Iya kan beda ya. Masa gelembung? Nggak perlu. Jadi gendut. Tiba-tiba jadi gendut mobilnya jadi naik. Jadi Bigfoot. Iya. Nah ini solusi juga sebenarnya. Jadinya gini, maksud gue itu jadi kayak asuransi juga ya. Iya kurang lebihnya. Iya kan. Gitu. Kurang lebihnya jadi asuransi ketika ada apa-apa dengan si baterainya. VinFast sudah siap dengan nih udah nih kita handle aja. Bener. Gitu. Oke nih. Pertanyaan gue itu juga ketakutan gue soalnya. Iya ya, lu agak ragu sama itunya ya. Iya, karena kan yang isu yang rame berkembangnya kan itu kan. Iya, suatu saat lifetime baterainya ini parah. Karena di Indonesia memang EV itu belum terlalu lama, jadi belum ada pembuktian kayak sebenarnya berapa tahun sih itu, jadi belum masih pada ngawang-ngawang. Iya, gitu ya. Nah prediksi Mas Helmi sendiri tentang industri mobil listrik di Indonesia tuh gimana menurut Mas? Electric vehicle. Kelihatannya tuh emang bakal makin rame sih gitu kan. Kalau bisa dilihat sekarang untuk Gias nanti aja nih, Gias bulan depan itu brand-brand tuh makin banyak gitu, akan makin variatif lah. Salah satunya VinFast juga. Dia akan yang akan ngebawa tadi ya 4 variannya itu ya. Betul. Mungkin belum langsung 4. Fokusnya bisa jadi ini dulu. Yang ini dulu ya. Sama kemungkinan ada VF5 juga tuh. Kemarin kita juga ke IMS, booth VinFast itu salah satu yang paling besar. Betul. Ya. Iya, benar. Yang paling besar sekali gitu. Kita sempat lihat juga, penasaran. Dan udah akan ada si harganya juga kan nantinya ya. Bisa jadi begitu. Karena semakin banyak opsi kan masyarakat semakin senang lah gitu, bisa memilih mobil listrik secara variatif lah. Iya. Dan kalau misalnya gini, kita tanya lagi kan Mas Helmi udah sempat juga ke Vietnamnya, udah lihat Vin Groupnya seperti apa di sana, dan dia adalah bisnisnya kan udah nggak cuma di mobil doang gitu. Ada yang Mas Helmi harapin nggak kayak mudah-mudahan nih VinFast kayak gini juga lah di Indonesia gitu? Ya mungkin lebih ke mudah-mudahan jadi untuk bikin pabrik di Indonesia. Itu dia. Betul, saya setuju. Gitu. Karena artinya nantinya harganya makin jadi terjangkau berarti. Iya. Bisa jadi. Dan juga, kalau pabrikan sebelah rumah kita kan gede. Pabrikan sebelah rumah kita gede, kitanya tinggal minta. Tetangga ya, masa nggak dikasih? Tetangga sebelah minta mobil, boleh ambil. Kita bisa ngambil pas lagi panas-panas. Aduh masih anget nih VinFast. Atau kalau minta mobil kan mungkin nggak dikasih kan. Tapi minta dikit-dikit, boleh minta ban nggak? Ambil. Ban kita lama-lama. Partnya. Kita pasang sendiri. Ada partnya. Boleh minta ininya nggak? Ininya nih. Layarnya.
head unit gitu. Tapi gue sih sangat tertarik sekali ya dengan perkembangan mobil EV, apalagi sekarang ada VinFast gitu. Yang kalau misalnya lu lihat secara tampilan juga lu masih oke lah untuk jadi tongkrongan buat anak muda, masih masuk. Keluarga masih oke. Iya, warnanya menarik banget. Iya. Kualitasnya bagus dan nah ini nih harganya terjangkau. Tapi mungkin bisa diinin nggak? Kira-kira akan sekitar berapa sih? Mas Helmi tahu nggak sih yang ini kira-kira berapa? Nah, ini tuh di 300 juta kecil, 315 kalau nggak salah. 300. Kalau pakai sistem subscription baterai tadi. Makanya sistem subscribe baterai itu bikin harga belinya jadi lebih murah. Iya. Oh gitu. Walaupun di Vietnam ada opsi sih, ada opsi mau beli mobil fullnya gitu, atau subscription atau mau subscription gitu. Nah, tapi ya keuntungan subscription tadi itu jadi lebih murah aja mobilnya. Bahkan VF5 itu bisa jadi di kepala 2 loh. Kalau misalnya pakai subscription bisa jadi. Estimasinya. Gokil juga sih. Gitu. 200-an. Nah, ini jadi buat para noise, silahkan Anda pikirkan baik-baik, matang-matang ya. Siap-siap untuk didatangkan VinFast. Dan pastinya juga di event-event otomotif terdekat pasti ada. Mendingan cek aja deh. Cek aja gitu aja ya. Iya. Mendingan lu cek aja, datengin booth VinFast. Para noise sekarang silakan langsung aja siapin uangnya. kayak lagi mau dirampok ya. Kayak orang mau ngerampok masa. Handphone jual. Motor jual. Semua jual. Beli. Langsung kirim ke rekening saya. Ada di sini. Rekening saya sendiri. Ada di sini. Saya mau beli VinFast. Saya mau menggalang dana untuk beli VinFast. Ya ini menarik juga, makanya kalau gitu kita akan mencoba bertanya kepada VinFast apakah kita akan mendapatkan diskon. Tadi sih katanya gitu. Kata kalau Kang Dika Awe mau kasih diskon kata gitu. Yes. Katanya. Nah, kalau ini terakhir nih dari Mas Helmi, harapan Mas Helmi ke VinFast apa? Itu tadi sih sebenarnya mungkin kalau pabriknya di sini juga masyarakat jadi bisa lebih tenang juga bahwa pabriknya ada, dealershipnya lebih banyak, service centernya lebih banyak. Nah itu juga pasti orang butuh kan ya. Bener-bener, dan mungkin bisa kontribusi juga untuk beberapa fasilitas SPKLU. Iya, gitu. Bener. Karena itu kan menjadi tambah ya. Nambah lagi. Karena di kita tuh masih kurang banget ya. Kalau dibilang maksudnya ada banyak tapi kayak untuk mencukupi semuanya juga belum kayaknya ya. Itu dia. Masih inilah SPKLU itu masih bisa dibilang terbatas, tapi udah mulai bisa mengakomodir lah. Benar, setuju gue juga. Dengan sekarang ini masyarakat udah mulai pada melek soal EV, kan berarti itu juga harus ditingkatkan kembali. Betul. Karena kalau enggak nanti demand-nya udah banyak nih gitu kan. Udah banyak tapi nggak ada nih ternyata tempatnya yang memprovide. Kita disuruh misalnya diminta untuk pindah, dan kita juga pengen pindah mobil listrik, tapi kalau ntar ngecasnya susah kan bingung juga. Kalau di luar negeri kan kayak di pinggir jalan aja udah ada gitu. Ya, bener, di pinggir jalan. Kalau kita kan nggak mungkin bawa power bank. Iya, takut meledak. Pas dicolok malah meledak. Yang keisi malah power banknya. Ininya ngurangin terus. Kesedot nih gitu. Aneh. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Helmi. Mas Helmi ya, yang sudah membuat kita iri jalan-jalan ke Vietnam. Jalan-jalan ke Vietnam. Cakep. Mas Helmi ada lagu pas lagi di sana sempat ngedenger lagu-lagu ini Vietnam. I need dong. Ding sempat denger lagu Vietnam kan? Enak nih lagu Vietnam gitu. Cantol gitu. Ini terima kasih. para noise ya, ini mungkin bisa jadi pilihan kalian ya, VinFast. Kalau mungkin masih menimbang-nimbang, silakan datang aja nanti ke acara-acara otomotif ya. Booth VinFast pasti ada. Kemarin juga kita ngeliatnya di IMS ya, mungkin nextnya nanti Gias. Dicek aja ya, inilah mobil keren seperti ini ya, harganya terjangkau dan EV. Betul. Ramah lingkungan. Electric vehicles. Terima kasih buat para nes yang udah dengerin. Jangan lupa kalau misalnya udah mulai tertarik, langsung hubungi VinFast saja. Dan nanti di dalam mobil VinFast dengerin lagu I need something. Terima kasih para noise, terima kasih Vin Group, dan terima kasih VinFast pastinya. Terima kasih juga Mas Helmi. Terima kasih sekali. Luar biasa. Mantap sekali, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Berisik. Bercanda. Isinya musik. Pakai Z ya. Ya, kita naik mobil. Ayo, nah ini sana. Yang ini tapi susah kalau harus merosotin celana dulu kayak Uci.